Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Raya Hanif dengan NPM 100390322 Di sini saya akan menjelaskan proposal bab 2 dari metodologi penelitian bisnis dengan berjudul Manajemen Persediaan obat menggunakan metode ABC dan Economic Order Quantity atau EOQ pada instalasi farmasi di Rumah Sakit Edelweiss Kota Bandung. Baik, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini ada manajemen operasi. Apa sih itu manajemen operasi? Manajemen operasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan operasi. Manajemen memiliki makna suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan operasi merupakan kegiatan mentransformasikan input menjadi output atau kegiatan yang menambah manfaat baru. Berdasarkan makna kedua kata tersebut, dapat disimpulkan apa itu manajemen operasi, yang merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal manajemen pengolahan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Nah, proses atau sistem yang digunakan organisasi untuk menghasilkan barang maupun jasa merupakan definisi manajemen operasi. Manajemen operasi dapat didefinisikan sebagai fungsi bisnis yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, kontrol, penggunaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, menurut Reid dan Sanders 2013. Perusahaan dengan berbagai skala, besar, menengah, kecil, dengan adanya proses atau sistem dari manajemen operasi, maka tidak akan terlepas dengan adanya rantai pasok atau supply chain. Rantai pasok merupakan rangkaian urutan yang berawal dari fasilitas, fungsi, dan aktivitas organisasi atau perusahaan dalam produksi barang atau menyediakan jasa. Barang merupakan barang dalam bentuk fisik yang diproduksi oleh perusahaan bisnis. Dan jasa adalah kegiatan menyediakan kebutuhan manusia dengan mengkombinasikan waktu, lokasi, bentuk, dan nilai psikologis. Nah, yang selanjutnya di sini ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dalam organisasi industri. Manajemen persediaan menyangkut bagaimana organisasi dapat mengendalikan material dalam melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran material dari hasil pengadaan dan penyimpanan persediaan, menurut Meiliawati dan Supriyanto 2016. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan yang harus mendapat perhatian khusus dari suatu usaha industri yang dijalankan. Karena dengan adanya pengelolaan persediaan yang baik, maka tidak akan terjadi pemborosan biaya untuk persediaan. Di sisi lain, juga dapat menghambat kegiatan operasional usaha tersebut. Kualitas, rekayasa produk, harga, kelebihan kapasitas, kemampuan merespon pelanggan atau kinerja, tanggal jatuh tempo, waktu tunggu, dan keseluruhan profitabilitas dipengaruhi oleh tingkat persediaan, menurut Hansen dan Mowen 2007. Perusahaan dengan tingkat persediaan lebih tinggi daripada pesaing mereka cenderung berada dalam posisi kompetitif yang lebih buruk, menurut Hansen dan Mowen 2007. Dan di sini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam manajemen persediaan. Yang pertama itu adalah waktu kedatangan barang yang akan dipesan kembali. Jika waktu kedatangan barang yang dipesan cukup lama pada periode tertentu, maka persediaan barang tersebut harus disesuaikan sehingga barang tetap ada sampai persediaan yang baru pesan datang. Yang kedua, beberapa kuantitas barang yang disimpan. Jumlah barang yang dipesan harus sesuai agar tidak terlalu banyak yang hanya akan mengakibatkan pemborosan. Namun, jika barang yang dipesan terlalu sedikit akan menimbulkan terhentinya kegiatan produksi. Dan yang ketiga, perhatikan persediaan pengaman atau safety stock. Dengan adanya barang pengaman
dan pengantisipasi jika terjadi sesuatu yang menghambat terjadinya waktu pembelian sehingga stok barang persediaan masih ada untuk beberapa waktu ke depan, menurut Meliawati Supriyanto 2016. Dan di sini selanjutnya ada metode ABC. Apa sih itu metode ABC? Pendekatan metode ABC dapat mengetahui investasi bahan baku dengan nilai tertinggi serta terendah. Selain itu juga untuk mengetahui perputaran bahan baku berdasar pemakaian bahan baku menurut Junaidi 2019. AB7 mempunyai kontribusi untuk pengeluaran di rumah sakit yang tidak efisien dan terorganisir. Dengan pendekatan AB7 atau vital, esensial, dan non-esensial dapat meningkatkan pengelolaan obat di rumah sakit menjadi lebih efisien dan efektif. Kombinasi antara metode ABC dan VEN dilakukan untuk mengefisiensikan atau menyesuaikan dana perencanaan obat agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurut Rofik Utari dan G. Widodo 2019. Dan selanjutnya di sini ada metode Economic Order Quantity atau EOQ. Model persediaan yang akan membantu manajemen untuk pengembalian keputusan unit yang harus dipesan agar tidak terjadi investasi yang berlebihan yang ditanamkan dalam persediaan serta tidak mengalami kehabisan persediaan yang akan mengakibatkan proses produksi terhenti, penundaan pesanan, kehilangan laba yang potensial, serta kerugian karena kehilangan pelanggan. Siswanto 1998. Sedangkan menurut Gito Sudarmo 2002 mengatakan bahwa EOQ atau Economic Order Quantity merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Nah, Economic Order Quantity adalah sejumlah persediaan barang yang dapat dipesan pada suatu periode untuk tujuan meminimalkan biaya dari persediaan barang tersebut. Menurut Sabarguna 2004, dua macam biaya yang dipertimbangkan dalam model EOQ adalah biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, menurut Mardianto 2019. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, salah penjelasan, kurang penjelasan, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.